sesuatu yang kau raih dari beragam informasi di Intermezzo. Kalau ngebayangin ya, ini hari berganti hari, pasti semua orang itu punya harapan untuk menjadi lebih baik. Bener ya pemirsa? Kalau ngomongin tentang lebih baik juga, kalau Ayu sama Mas Awe apa nih harapan yang pengen lebih baik semakin hari? Kalau Ayu apa? Tentunya kepribadian dong. Kepribadian. Mas Awe? Kesehatan ya. Macem-macem sih sebenarnya, kepribadian, kesehatan, keuangan. Biasanya itu juga ya salah satunya ya, keuangan. Curhat. Tapi gak apa-apa, semua orang punya motivasi untuk bisa lebih baik setiap harinya. Sama seperti Intermezzo yang hari ini juga hadir. Kayaknya lebih baik memang sendiri ya. Bener gak? Setuju gak pemirsa kalau Intermezzo sendiri aja? Janganlah ya. Nanti mungkin akan ada siapa yang menemani saya hari ini. Tapi yang pastinya kita sudah siap dengan beragam informasi dan juga obrolan seru di Intermezzo. Nah, di tengah banyaknya harapan yang pasti ingin lebih baik, tapi ternyata kalau dilihat-lihat juga di luar ada saja peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan ya. Bagi Anda orang tua pasti selalu waspada untuk anak-anak jangan sampai mereka terkena yang namanya obat-obatan terlarang. Tapi ini dikhawatirkan pil PCC yang ternyata sudah mulai beredar di Jakarta juga. Ada juga nih, Anda harus waspada karena ada seorang anak yang jatuh ke dalam sumur dan kehilangan nyawanya. Nih kita lihat ya. Petugas kepolisian menangkap seorang pria berinisial ZA 23 tahun yang merupakan bandar narkoba di depan warung makan yang sudah ditutup di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Dari dalam tas pelaku, petugas menemukan 3 bungkus plastik berisi 3.000 pil PCC dan tramadol. Pelaku yang diinterogasi mengaku mengantar pil PCC dan tramadol ini ke daerah Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Pelaku juga mengaku membeli barang haram tersebut di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Guna kepentingan penyelidikan, petugas mengamankan pelaku ke Polsek Taman Sari. Dan polisi akan melakukan pengembangan untuk mengungkap kasus ini. Tim Resmo Polresta Tangerang langsung menggerebek rumah kontrakan Bagus Prahara alias Bejo, seorang pelaku sekaligus penadang motor curian di kawasan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketiga pelaku merupakan spesialis pencuri motor lintas provinsi yang terkenal sering melukai korbannya yang kerap beraksi di Depok, Bogor, dan Tangerang yang menjadi lokasi yang dipilih oleh Bejo CS saat mencari target. Ketiganya adalah jaringan asal Panimbang, Banten. Pelaku bekerja hanya dalam hitungan detik dan biasanya mengincar motor-motor yang lepas dari pengawasan pemiliknya, seperti parkir di minimarket, garasi, rumah, serta di pinggir jalan. Bintang Bima, bocah berusia 4 tahun, harus kehilangan nyawanya setelah terjatuh dari lantai 2 rumahnya dan masuk ke dalam sumur sedalam 30 meter. Ini terjadi saat korban menemani ibunya menjemur pakaian di lantai 2 rumahnya. Korban yang tengah asik mengejar kucing tak melihat adanya lubang yang ditutup fiber, lalu diinjak olehnya dan langsung terperosok ke dalam sumur. Pihak keluarga sempat melakukan pertolongan dengan meminta bantuan tukang sumur, namun kurangnya oksigen membuat penyelamatan gagal. Akhirnya petugas rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung berusaha menyelamatkan korban. Evakuasi berlangsung 1 jam dan korban berhasil dikeluarkan dari sumur. Namun naas, nyawa Bintang tak dapat tertolong akibat kurangnya oksigen dan benturan kepala saat terjatuh ke dalam sumur. Jenazah Bintang Bima langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk diotopsi. Tim Liputan iNews memberitakan. Hai Rio. Ya, baru aja ngarep nih acara jadi program aku sendiri. Ya, Kenapa Lovi tiba-tiba datang bawa batu? Ini apa aku sih? tadi penasaran banget di depan tuh Ulekan? ada batu-batu bersusun gitu. Terus Lovi ambil? Iya dong, Nggak disari sama orangnya? inget dong sama kamu. Ini hadiah Valentine loh buat. Oh, hadiah Valentine ya. Di mana-mana orang hadiah Valentine coklat, Lovi, masa batu. Iya, harus arti mainstream dong, Oh, gitu Rio. ya. Iya Jadi batu dong. ya. Tapi nggak bisa Oke deh. dimakan ya, bukan coklat ya, jangan. Gak bisa ya. Oke deh, Oke. Lovi sih bisa aja. Ya udah, ini kita ke informasi selanjutnya, Love. Oh, Tahu iya, kan ada yang apa? ada kasus pembunuhan satu keluarga? Iya, iya, di Tangerang itu Betul. ya. Nah, ini memang Miris banget cukup ya. mengagetkan juga sih kalau kita lihat karena lagi-lagi ada kasus pembunuhan yang kalau kita lihat ada pernah hal yang serupa pernah Iya, terjadi. iya, iya. Tapi Satu kalau keluarga kita ya. lihat ini jadi seorang ibu dan 2 anaknya ini memang
ditemukan terbunuh. Dan memang mirisnya dikenal, ditemukannya berpelukan Rio di sebuah iya, kamar. dan dikenal memang Nah mereka ini dekat sama katanya tetangga loh. diduga begitu suaminya itu memang masih hidup ya begitu ya? Iya, jadi dalam kondisi kritis memang. Jadi pasca kejadian pembunuhan satu keluarga di perumahan Taman Kota Permai 2, Kelurahan Priuk, Kota Tangerang, ini terus dikunjungi warga. Jadi warga berkumpul di halaman rumah korban. Dan memang ditanya oleh tim kita di sana nih, memang tetangga mengenal Emma, jadi yang salah satu korban seorang ibu ini bernama Emma dan kedua anaknya ini cukup ramah sebenarnya karena mereka sudah tinggal sekitar 10 tahun di sana dan suaminya itu baru tinggal 1 tahun di situ karena memang ini adalah suami yang memang bukan dari pertama begitu. Nah memang katanya dikenal tetangga dan juga kerabat dekatnya memang dikenal baik ya begitu Iya, ya satu tapi belum keluarga diketahui ini ya. sih motif dan siapa pelaku pembunuhan Nah tersangkanya ini. juga belum diketahui ya. Nah ini sebelumnya satu keluarga ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di perumahan Taman Kota Permai 2, Kecamatan Priuk, Jati Using, Kota Tangerang, Banten. Nih, korban tewas bernama Emma, 40 tahun, yang merupakan ibu kandung Nova, 19 tahun, anak pertama, dan Tiara ada yang berusia 11 tahun, anak kedua. Nah sementara Effendi, 55 tahun, yang merupakan suami sirih korban mengalami luka tusuk dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Korban tewas akibat luka bacokan senjata tajam dan dibekap sebelum dianiaya. Aduh. Sadis ya. Miris banget ya Rio ya. Dan polisi memang sedang mendalami sih kasus ini dan juga sudah melakukan olah TKP ya di rumah korban. Dan korban tewas ini memang ditemukan dalam satu ruangan di kamar tidur, ada 3 mereka yaitu ibu dan 2 anaknya. Sedangkan suami korban ini ditemukan di dalam kamar yang berbeda ya Lov, dalam kondisi kritis karena menderita luka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Nah kabarnya ini kejadiannya Senin dini hari Rio, jam 3. Jadi baru diketemukan itu kemarin, jam 3 sore begitu ya. Oke, kita ingin tahu informasi selengkapnya nih ya di lokasi kejadian terkait juga olah TKP yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita akan bergabung bersama Irfan Tanjung yang ada di sana. Silakan Irfan, informasi apa yang bisa Anda sampaikan di kawasan Tanjung Priuk Tangerang ini ya. Kawasan Priuk lebih tepatnya. Ya baik, Rio dan juga Lovi, selamat pagi. Untuk kondisi pada hari ini atau siang hari ini di lokasi pembunuhan sadis satu keluarga di kawasan Kota Tangerang atau lebih tepatnya di perumahan Taman Kota Permai 2 Kota Tangerang ini memang dikerumuni oleh warga, banyak sekali warga sekitar yang tiba atau ingin menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi dari rumah korban yang berada tepat di belakang saya. Dan Lovi serta juga Rio, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara dekat bagaimana kondisi di sana. Misi Ade, misi ya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi sekarang ini setelah garis kepolisian dipasang kemarin oleh pihak kepolisian setelah dilakukan olah TKP pertama, dan memang nantinya olah TKP lanjutan akan dilakukan pada siang nanti oleh pihak kepolisian untuk mencari bukti-bukti tambahan agar bisa menguak motif di balik pembunuhan satu keluarga ini. Dan kalau kita melihat ke dalam Lovi dan Rio, untuk kondisi pintu memang sudah terkunci sejak kemarin setelah dilakukannya olah TKP oleh pihak kepolisian. Selain itu juga tampak bagian depan rumah tersebut memang agak sedikit berantakan. Banyak sekali sepatu dan juga sendal yang terjejer di depan rumah korban. Ada 3 sepeda motor yang masih terparkir di sini dan juga ada beberapa patung pakaian. Dan memang informasi yang kami dapatkan juga Rio dan Lovi bahwa sang pemilik rumah yaitu Emma merupakan pedagang di salah satu pasar di kawasan Kota Tangerang ini. Selain itu juga untuk ketiga jenazah yakni Emma dan juga kedua anaknya saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang setelah kemarin dilakukan otopsi. Dan informasi yang kami dapatkan untuk pemulangan atau pengambilan jenazah tersebut masih dalam koordinasi antara pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Dan setelah adanya koordinasi antara kedua belah pihak tersebut, barulah untuk ketiga jenazah tersebut dapat dibawa pulang. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan juga Rio dan Lovi bahwa rencananya nanti untuk pemakaman korban akan dilakukan atau dilangsungkan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan untuk hari ini sudah terpasang tenda dan itu artinya ini merupakan inisiatif dari warga setempat untuk melakukan pengajian ataupun tahlilan untuk mendoakan ketiga jenazah ini. Selain ketiga jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang, satu korban lainnya yakni sang suami yang bernama Effendi masih melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur karena mengalami luka di sekujur tubuhnya. Dan dapat kami ceritakan juga atau kami gambarkan
pada saat evakuasi korban kemarin memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Ketua RT untuk kondisi dari ketiga jenazah tersebut ini berada di dalam kamar, yaitu tepatnya kamar paling depan dalam kondisi tertelungkup dan saling berpelukan di atas kasur. Banyak sekali luka tusukan di tubuh korban ini. Selain itu juga memang untuk kehadiran dari keluarga korban, baik dari keluarga sang pemilik rumah yakni Emma tadi terlihat juga sempat mengunjungi ke TKP dan tidak ada komentar dari pihak keluarga, namun mereka juga sangat menyayangkan kejadian ini. Dan selain itu juga untuk pengajian yang akan dilakukan oleh warga ini akan dilakukan sekitar pukul 8 atau setelah Bada Isya dilakukan. Rio dan juga Lofi. Ya, terima kasih Irfan Tanjung langsung dari lokasi ya rumah di tempat kejadian perkara. Betul, itu kita miris sekali sih kalau kita mendengar tadi mereka ditemukan dalam kondisi saling berpelukan begitu ya Love. Dan semoga polisi bisa segera mengungkap kasus ini siapa pembunuh dari ketiga korban ini ya. Betul Bang. Miris ya lihatnya. Kemarin sempat banyak kehilangan warga Tangerang juga di Tanjakan Emen, itu juga warga Tangerang juga ya, Ciputat Tangerang ya. Ini juga kehilangan lagi begitu satu keluarga ya.